Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Wah, bos Real Madrid juga pernah sebut Ronaldo sampai Mourinho idiot. Florentino Perez disorot karena beredar rekaman suaranya. Kini bos Real Madrid itu terekam memanggil Cristiano Ronaldo dan Jose Mourinho idiot. Rekaman suara Florentino Perez dibongkar surat kabar El Confidencial. Pada rekaman pertama, beredar rekaman suara pria 74 tahun itu menyebut dua legenda Los Blancos Iker Casillas dan Raul González sebagai penipu. Kurang dari 24 jam beredar lagi rekaman yang lain. Kini Perez menyerang dua bintang Real Madrid lainnya, yakni mantan strikernya Cristiano Ronaldo dan ex-pelatihnya Jose Mourinho. Dalam rekaman suara itu yang diklaim terjadi pada Oktober 2012, terdengar Perez menyemprot Cristiano Ronaldo dan Jose Mourinho. Kedua pria asal Portugal itu disebut dengan kata-kata idiot. Dia gila, kata Perez tentang Ronaldo, seperti dilansir Daily Mail. Orang ini idiot, sakit. Anda pikir orang ini normal, tapi dia tidak normal. Jika tidak, dia tidak akan melakukan semua hal yang dia lakukan, kata Perez dalam rekaman itu. Cristiano Ronaldo yang dibeli Madrid dari Manchester United pada tahun 2009 menjadi salah satu pemain terpentingnya. CR7 menjadi top skor sepanjang masa klub dengan torehan 450 gol dan mempersembahkan 4 gelar Liga Champions dan 2 gelar La Liga. Pada 2018, Ronaldo dilepas ke Juventus seharga 100 juta euro. Kemudian Perez juga memanggil Mourinho, pelatih yang mempersembahkan gelar La Liga pada musim 2011-2012 dengan kata-kata idiot. Jose Mourinho dan Ronaldo disebut Perez sama saja. Ini adalah orang-orang dengan ego yang mengerikan. Keduanya manja, pelatih dan dia, dan mereka tidak melihat kenyataan, kata Perez. Mourinho seorang idiot. Ini bukan soal dia tidak mau bermain. Dia agak tidak normal. Dia mengemudi tanpa lisensi. Dia telah kewalahan oleh tekanan, ungkapnya. Rekaman ini menjadi kontroversi terbaru Perez. Bos Madrid itu juga membuat bantahan dengan menyebut rekaman ini menjadi serangan pada dirinya terkait keikutsertaan klub di ajang European Super League. Saya percaya bahwa hal itu berhubungan dengan peran saya sebagai salah satu pihak yang mempromosikan European Super League. Saya telah menyerahkan masalah ini kepada para kuasa hukum saya yang sedang mempelajari apakah kemungkinan untuk mengambil langkah hukum, ungkap Perez. Rafael Varane mulai cari rumah di Manchester. Transfer ke MU hampir kelar. Spekulasi Rafael Varane ke Manchester United semakin menguat setelah Sambek dilaporkan berburu rumah di Manchester baru-baru ini. Varane merupakan sosok yang krusial bagi Real Madrid. Hampir 1 dekade lamanya ia menjadi pemain andalan di jantung pertahanan El Real. Namun di musim panas ini Varane dilaporkan akan menyelesaikan masa baktinya di Real Madrid. Ia disebut akan pindah ke Inggris untuk bergabung dengan Manchester United. Dilansir AS, transfer Varane ke MU sudah semakin dekat jadi kenyataan. Sambek diberitakan mulai mencari rumah di Manchester. Menurut laporan tersebut, Varane baru-baru ini menghubungi beberapa agen properti di kota Manchester. Ia diberitakan mulai mencari rumah di kawasan kota Manchester. Ia kabarnya mencari rumah di kawasan perumahan pemain Manchester United. Aktivitas berburu rumah ini diyakini menjadi pertanda bahwa transfer Varane ke MU sudah semakin dekat. Menurut laporan yang beredar, Varane sudah pamitan ke Real Madrid. Ia diberitakan sudah berpesan kepada Florentino Perez bahwa ia tidak akan melanjutkan karirnya di Real Madrid. Ia ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Real Madrid kini dilaporkan akan memproses transfer Sambek ke Manchester United. Real Madrid membandrol Varane dengan harga yang cukup mahal. Mereka hanya mau melepas Sambek ke MU di kisaran harga 50 juta euro. Asensio pulih 100%, siap berikan yang terbaik bagi Madrid. Marco Asensio mengaku ia sudah pulih secara fisik dan mental dan bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Real Madrid musim depan. Asensio tak bisa tampil maksimal di Madrid pada musim lalu, sebab pemain berusia 25 tahun tersebut kerap mengalami cedera. Hal itu berdampak besar pada kesempatannya bermain di timnas Spanyol. Ia pun tak disertakan ke dalam skuad yang bermain di Euro 2020. Saat ini Marco Asensio masih terikat kontrak dengan Real Madrid sampai tahun 2023. Asensio mengaku ia masih bertekad untuk menjalani kontrak tersebut sampai habis. Selain itu, Asensio juga menegaskan ia siap memberikan kontribusinya bagi Real Madrid semaksimal mungkin. Ia bisa menjamin hal itu karena ia adalah seorang Madridista sejati. Niat saya adalah untuk melanjutkan karir di Madrid, menjadi hebat di sini dan berkontribusi sebaik mungkin.
Saya merasa masih memiliki banyak hal untuk diberikan kepada klub. Seperti yang sudah diketahui banyak orang, saya adalah seorang Madridista, dan saya juga menjadi penggemar Real Madrid sejak saya masih kecil. Saya hidup di klub ini lebih dari sekedar menjadi pemain. Saya benar-benar merasakan kemenangan dan kekalahan. Ini dari hati, tegasnya. Seperti yang disebut sebelumnya, Marco Asensio kerap cedera pada musim kemarin. Jadi bagaimana kondisinya sekarang? Sangat baik bagi saya untuk beristirahat minggu-minggu terakhir ini setelah musim yang panjang. Sekarang saya 100% pulih. Tidak hanya secara fisik tetapi juga kepercayaan diri. Saya telah pulih dari hambatan mental yang muncul dengan cedera seperti ini. Saya baik-baik saja dan mampu tampil 100%. Tegas Asensio. Sejauh ini Marco Asensio sudah bermain sebanyak 193 kali bagi Real Madrid di semua ajang kompetisi. Ia mengemas 37 gol dan 22 assist. Kejutan, Cardiff City jadi favorit dapatkan Gareth Bale di musim panas ini. Masa depan Gareth Bale masih menjadi salah satu spekulasi menarik. Bale saat ini bersatu sebagai pemain Real Madrid, tetapi posisinya tidak benar-benar aman. Begitu Wales tersingkir dari Euro 2020, masa depan Gareth Bale langsung dibicarakan. Musim lalu Bale sempat dipinjamkan ke Tottenham, tapi masa pinjaman itu sudah habis dan kini ia akan kembali ke Madrid. Bale seharusnya menghadapi kesempatan baru di Madrid. Los Blancos baru menunjuk Carlo Ancelotti sebagai pelatih baru. Artinya Bale kemungkinan mendapatkan kesempatan bermain. Meski begitu, mengingat kontraknya tersisa 1 tahun lagi, Bale kemungkinan akan pergi. Mengutip Marca, ada beberapa klub yang berpeluang merekrut Bale pada musim 2021-2022 mendatang. Kemungkinan besar Bale akan bertahan di Madrid. Tetapi jika dia pergi, ada 4 opsi tujuan yang realistis. Di antaranya adalah Cardiff City, Tottenham, Inter Miami, dan klub Chinese Super League. Kabarnya jika harus hengkang, Bale kemungkinan memilih Cardiff City. Keputusan Bale untuk pergi atau bertahan di Madrid tentunya dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk suara Carlo Ancelotti. Bale harus memahami bagaimana rencana Ancelotti untuk dia di musim depan. Beberapa musim terakhir berjalan pahit bagi Gareth Bale. Di bawah kepemimpinan Zidane, dia tidak punya kesempatan untuk membuktikan diri di Madrid. Kini, Ancelotti kabarnya siap memberikan kesempatan untuk Gareth Bale. Tapi ada masalah lain. Bale sendiri rentan cedera kambuhan. Dia mungkin diberi kesempatan baru bagi Ancelotti. Tapi tidak ada gunanya jika Gareth Bale tidak bisa bermain karena cedera. Terlebih, Madrid saat ini memasuki tahap penting pembangunan skuad kembali. Tidak ada ruang untuk pemain yang doyan cedera seperti Gareth Bale. Kacau, Presiden Real Madrid sebut Vicente Del Bosque bodoh dan tak tahu cara melatih. Kontroversi bocornya rekaman audio pernyataan Presiden Real Madrid Florentino Perez kembali berlanjut. Kini Vicente Del Bosque yang menjadi sasaran. Kini bocoran terbaru dari rekaman suara Perez kembali muncul. Kali ini Del Bosque yang menjadi sasaran. Cukup ironis mengingat ia merupakan salah satu pelatih tersukses sepanjang sejarah Real Madrid. Dia tidak tahu cara melatih, dia juga tidak tahu tentang taktik. Dia bodoh, kata Perez dikutip dari Marca. Tidak ada yang menawarkan pekerjaan kepada Vicente Del Bosque, karena mereka semua tahu dia bukanlah pelatih. Hal-hal tentang Del Bosque adalah kebohongan terbesar yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Tanyakan kepada Presiden Besiktas apa yang dia rasakan. Del Bosque bukan pelatih. Jose Antonio Camacho memang pelatih. Tukasnya. Lebih lanjut, Perez menilai bahwa Del Bosque yang menukangi Real Madrid antara tahun 1999 hingga tahun 2003 silam tidak bisa menangani para pemain bintang di ruang ganti. Luis Figo tiba dan menjadi dekat dengan Raul. Dan di antara mereka dan Fernando Hierro, mereka menjalankan skuad. Vicente yang malang, dia tidak pantas berada di sana, tutur Perez. Bahkan Perez juga merasa ragu dengan kualitas Del Bosque jika nantinya ia menangani timnas Spanyol. Mereka bilang dia akan mengambil alih tim nasional, itu yang mereka butuhkan. Del Bosque kau tahu, kata Perez. Well, Del Bosque akhirnya benar-benar menjadi pelatih Spanyol sejak 2008. Dan berandil mempersembahkan trofi Piala Dunia 2010 serta Euro 2012.